Baik, karena wilayah itu Allah yajtabi ilaihi, Allah pilih sesuka hati. Kalau Allah pilih, kalau nunggu pilihan ini repot. Dan ini makom tinggi. Akan tapi yang pertama, wa yahdi ilaihi may yasha, ada. Allah yajtabi ilaihi wa yahdi. Allah yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib, bukan may yasha. Allah yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Man yunib. Nah, kelompok yang kedua, kalau di dalam Al-Qur'an ahli jadab dulu yang diambil, yang diterangkan. Allah yajtabi ilaihi, satu orang diambil hatinya oleh Allah sehingga tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, itu Allah pilih. Yang yunib, orang berusaha. Model yang kedua adalah wayahdi, berusaha untuk mencari Allah sampai kepada Allah. Nah, kalau kita nunggu menjadi majdub, nggak majdub. Tidak usah ditunggu itu. Majdub dicari-cari. Saya pengen majdub, enggak, belajar syariat yang benar nanti. Majdub itu nggak bisa dicari-cari, tiba-tiba dipilih oleh Allah, majdub, selesai. Tugas kita kepada wali majdub adalah husnudzon, bukan minta doa kepadanya dan juga bukan belajar kepada dia bukan guru. Awas, tempatnya husnudzon kita. Ini berat bagi kita, husnudzon kepada orang modal seperti itu. Maka setiap masa harus ada orang seperti itu, seperti Uwais Al-Qarni, orang tersembunyi, tidak masyhur, akan tapi dia dekat kepada Allah. Kam min masyhurin berkatil mastur, alangkah banyaknya dai-dai masyhur, dia bisa berhasil bukan karena dia, tapi karena doanya ulama-ulama atau para wali-wali yang tersembunyi. Nggak bisa kita sombong setelah itu. Kam min masyhur, orang yang masyhur bisa sukses berkatil mastur, karena ada orang tersembunyi di balik ini semuanya. Di kampung ini mungkin ada orang berdakwah sukses dengan dakwahnya, gebiarnya semuanya, akan tapi itu tidak mustahil buah doanya satu orang yang sangat tawadhu, khusyuk, tidak ada yang tahu. Dia menangis setiap malam, ya Allah, aku ingin membuat perubahan di negeri ini tapi aku tidak punya kemampuan, ya Allah. Kekuasaan tidak ada di tanganku, ya Allah. Macam-macam aku tidak punya, tapi aku mohon, ya Allah. Setiap malam menangis. Karena tangisnya inilah Allah kirim seorang alim yang masyhur yang bisa berdakwah di situ. Tidak mustahil majelis ini adalah buah daripada dakwahnya orang tersembunyi. Tidak perlu kita sombong, majelis besar, nah, hati-hati. Ini pendidikan Ibn Athaillah untuk tidak merendahkan siapapun. Bisa saja majelis besar ini adalah, bukan bisa saja, yakin ini doa para kekasih-kasih Allah yang tersembunyi, yang tidak pernah terlihat di televisi, tidak di radio, tidak pernah ada fotonya dipajang, bahkan mungkin kita juga tidak pernah mengenalnya. Atau seorang ibu sepuh yang dia selalu memohon kepada Allah, syuyuh ruk'a, para orang-orang tua yang dia rajin sujud, yang menjadikan sebab semuanya seperti ini. Nah ini ada makom jadab, itu bukan kita cari-cari. Kalau Allah kasih kepada anda, akan jadilah anda. Cuman makom yang satu adalah makom li khidmatihi, khidmah kepada Allah. Makom inabah, kita berusaha terus dan berusaha terus beribadah, tidak usah nunggu menjadi majdub. Anda beribadah. Dan Nabi fil yaqdati, Nabi dalam keadaan terbangun dan dalam keadaan sadar di dalam dakwah. Maka pangkat-pangkatnya para ulama-ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak ada jadab, Imam Syafi'i nggak ada jadabnya. Ada wali-wali majdub yang ada kisah-kisah disebutkan. Uwais Al-Qarni masuk wilayah jadab. Dan setiap masa perlu orang yang ahli khidmah dan yang ahli mahabbah. Semuanya pangkatnya tinggi di hadapan Allah, tidak boleh saling merendahkan. Bukan berarti yang makom ahli khidmah adalah orang yang lebih bagus daripada makam ahli mahabbah tadi, tidak. Ini hanya pemilahan dari Ibn Athaillah Sakandari agar kita itu semuanya berusaha. Jika memang dirimu bukan ahli jadab tadi, maka menjadilah kamu ahli yang pertama tadi, ahli khidmah. Kalau kamu tidak menjadi yang kedua, berarti kamu orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita tanya ke diri kita, bagaimana ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah. Saya teringat bahwasanya guru mulia bercerita bahwasanya jangan dianggap wali itu harus selalu berjubah dan berimamah gede, bukan. Bisa saja seorang waliullah, kekasih Allah, adalah orang yang matanya kacamata tebal di laboratorium, dia adalah pakar atom, semua di hatinya, di pikirannya, gerak-geriknya bekerja untuk kejayaan Islam. Dia waliullah.
Bukan saja orang berjubah, itu kan kesombongan orang berjubah pengen dianggap wali, bukan. Waliullah adalah orang yang hatinya dengan Allah. Mungkin dia seorang pengusaha, bekerja keras, dia bergelimang dalam kekayaan, akan tapi yang di hati dan pikirannya adalah kekayaanku adalah untuk umat Nabi Muhammad. Waliullah, bahkan dia yang paling aman, tidak ada mencium tangannya, tidak ada menyanjungnya di dunia, tapi azim fi malakutis samawati wal ardi, agung di langit, agung di bumi, dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ini yang kita inginkan, berlomba kita di sini untuk menjadi qaumun aqamahullahu li khidmatihi. Bagaimana kita menjadi hamba yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli khidmahnya Allah. Khidmah dengan apa? Dengan apa yang kita miliki. Kalau kita tidak punya apa-apa, jasad kita, dengan kita gunakan jidat untuk sujud, tangan untuk menolong orang lain, kaki untuk semua untuk kita gunakan untuk khidmah, untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah para kekasih Allah juga. Ini makom. Nah, di sana ada memang pengelompokan-kelompokan bagi orang yang tidak faham. Di saat pembedaan bukan berarti lebih bagus. Mana lebih bagus antara, sampai para ahli tasawuf mengatakan gambarannya orang ini adalah seperti buah, fakihah, buah. Ada pisang, ada apel, semuanya. Mana yang lebih bagus antara pisang dengan apel? Itu kan selera saja ya. Yang hobi pisang mengatakan pisang lebih bagus. Semuanya bagus. Jadi ada yang Allah beri dengan karunia, Allah memberikan seseorang, Allah memilih seorang hamba untuk menjadi kekasihnya dengan apa? Dengan hartanya. Lalu Allah mudahkan urusan rezekinya, sehingga dengan rezekinya dia terus berpikir untuk kejayaan Islam. Muncullah Abdurrahman bin Auf, sampai hari ini Abdurrahman bin Auf masa sekarang. Ada orang-orang yang modelnya adalah model-model seperti Ammar bin Yasir, dengan segala kekurangannya, tapi dipilih oleh Allah. Ada orang-orang yang dipilih Allah menjadi kekasih Allah, model Umar bin Abdul Aziz, jadi pemimpin yang takut kepada Allah. Jadi semuanya ini akan diberi bekal oleh Allah. Jadi tidak harus menjadi kekasih Allah, menjadi wali itu harus pakai jubah begini, bukan itu. Akan tapi bagaimana dia itu menyadari ditempatkan di mana oleh Allah. Makanya qaumun aqamahumullahu li khidmatihi, ada kaum yang memang Allah tapakkan kakinya untuk berkhidmah untuk Allah. Maka sadari khidmah untuk Allah itu adalah khidmah yang sifatnya qasirah, manfaatnya terbatas, yaitu khidmah pribadi, sujud, rukuk. Bukan itu saja khidmah. Sujud kepada Allah khidmah, sujud rukuk khidmah, puasa khidmah. Tapi khidmah bukan itu saja, itu namanya ibadah qasirah, ibadah yang pahalanya untuk ku saja. Tapi di situ ada khidmah yang muta'addiyah, khidmah yang pahalanya terus kemana-mana, seperti yang Anda lakukan, wahai para juru dakwah, para orang-orang kaya, membangun masjid, bangun pesantren. Ini semua adalah khidmah yang sifatnya muta'addiyah, terus mengalir dan tidak ada hentinya. Ambil bagian ini, itulah para kekasih-kekasih Allah. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi ahli khidmah, dan semoga Allah membekali kita untuk bisa berkhidmah